Sehingga sekarang ada bayi yang lahir, sekarang bayi lahir hari ini sudah dikenai harus bayar hutang kepada negara 50 juta rupiah. Bayi lahir sekarang itu sudah nanggung hutang kepada negara 50 juta rupiah. Yang hutang siapa? Yang hutang siapa? Yang bayar? Rakyat. Bapak Ibu harus hati-hati. Karena apa? Kalau dulu mungkin zaman Pilpres 2019 mungkin banyak bertebaran uang 100.000 warna merah. Jadi tidak menutup kemungkinan 2024 ini tidak 100.000, tapi mungkin per orang juta, Pak. Karena apa? Cina menyiapkan anggaran unlimited, tidak terbatas. Hati-hati, Pak. Di Pekanbaru dan di seluruh Indonesia, hati-hati umat Islam. Karena apa? Yang datang itu bukan uang merah satu itu, bukan. Tidak menutup kemungkinan per orang itu jutaan untuk beli suara. Oleh karena itu jangan kaget, proyek pemiskinan sudah digerakkan sudah cukup lama sekali dan berhasil sekarang. Bahkan pakar ekonom Pak Faisal Basri melakukan riset dari Universitas Indonesia, angka kemiskinan di Indonesia itu sudah 52%. Ini sangat rentan sekali. Jadi proyek pemiskinan di Indonesia berhasil. Kalau sudah rakyat ini miskin, mudah dibeli suaranya. Ini hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ta'yidullah, ya kan? Tadi kan Bapak Ibu, ternyata ketika Indonesia ingkar akan nikmat-nikmat Allah, ya Allah, implikasinya ini besar kan, ya kan? Dampaknya kan besar sekali tadi, membuat kita ini apa, Pak? Pesimis akhirnya, ya kan? Dampaknya besar. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fadaqallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Ini kalau Indonesia, kalau di Jawa itu namanya gemah ripah loh Jinawi. Indonesia itu, Pak. Tapi sayang kata Allah, fakafarat bi an'amillah. Tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Salah satu diantaranya agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya apa yang terjadi? Fadaqal libasal ju' wal khauf. Allah jadikan negeri ini miskin. Sudah terjadi? Ya. Sudah. Indonesia kaya raya sumber daya alamnya, tapi Indonesia masuk 100 negara termiskin tingkat dunia. Kenapa? Hutangnya yang gede, Pak. Hutangnya yang besar. Jadi bukan terus akhirnya Indonesia masuk 100 negara termiskin itu terus akhirnya rakyatnya tidak punya rumah, bukan. Tapi hutangnya. Sehingga sekarang ada bayi yang lahir, sekarang bayi lahir hari ini sudah dikenai harus bayar hutang kepada negara 50 juta rupiah. Bayi lahir sekarang itu sudah nanggung hutang kepada negara 50 juta rupiah. Yang hutang siapa? Yang hutang siapa? Yang bayar? Rakyat. Ini loh, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi benar-benar Allah jadikan fadaqal libasal ju' wal khauf, kemiskinan dan ketakutan.
rakyatnya was-was, gelisah. Ini sudah bima kanu yasnaun, akibat dari apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya supaya ta'yidullah, pertolongan Allah turun di Indonesia ini, akhirnya ulama menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Kenapa Habib Rizik Syihab membangkitkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke? Tujuan beliau adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang beliau takutkan, apa yang diingatkan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqulu lakum muru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar qabla an fala ujibu lakum wa tas'aluni fala u'tikum fi fala ansurukum." Hai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu, ajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar, supaya jangan sampai terjadi satu masa di mana kalian berdoa, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan pada Allah, Allah sudah tidak lagi merespon permohonan kalian. Masa itu bisa terjadi bukan lantaran kita meninggalkan sholat, bukan lantaran kita meninggalkan puasa, tapi masa itu bisa terjadi kalau kita meninggalkan posisi duniawi kita, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya Habib Rizik Syihab membangkitkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Inilah keberkahan ilahi. Seluruh dunia ini hanya ada di Indonesia tanpa undangan. Allahu Akbar. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, tadi sudah saya sampaikan ini. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ternyata salah satu poin hasil Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 menyebutkan ada 3 hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis masih eksis. Yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam di kalangan umat Islam di Indonesia masih solid. Tapi ternyata 3 hambatan ini sudah jebol semuanya sampai hari ini. Yang pertama dijebol dengan rancangan undang-undang HIP. Akhirnya kalangan DPR menyerahkan pada pemerintah. Pemerintah cuma ganti casingnya saja, dari HIP jadi dirubah jadi BPIP, tapi substansinya sama. Ideologi Indonesia akan dirubah dari ideologi Pancasila jadi ideologi komunis. Hambatan yang kedua dijebol dengan undang-undang Omnibus Law. Sudah jebol sudah. Hambatan yang ketiga, Cina menyiapkan 20 triliun untuk mengadu domba sesama umat Islam yang sekarang sedang bergerak. Bahkan saya ditelepon oleh ajudannya Kiai Haji Tijani, Pondok Pesantren Perenduan Madura. Tanya ke saya, gimana? Dari pusat sudah digerakkan 1 mobil box, isinya fulus. Nah, 1 mobil box kalau warna merah triliun itu, Pak, untuk melemahkan kekuatan umat Islam di Madura. Akhirnya saya diundang oleh beberapa tokoh-tokoh ulama, mulai dari Bangkalan, lewat cucunya Syekhona Khalil, dari Bangkalan, Pamekasan, Sampang sampai Sumeneb. Ustadz, ternyata sudah masuk itu 1 mobil box. Ya Allah, lewat fulus untuk melemahkan umat Islam. Ya Allah, tapi nggak usah saya terangkan, tambah sumpek nanti, Pak, tambah pesimis nanti, nggak usah saya terangkan.
Nah ini jejak-jejaknya sudah, RUU HIP sudah jelas semuanya. Ayo selamatkan agama dan negara dari paham komunisme. Ayo kita selamatkan. Tadi kan sudah saya sampaikan, benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia adalah umat Islam. Ayo selamatkan agama dan negara ini dari paham komunisme. Saya kira teknisnya kan sudah paham Pak ya, nggak usah saya terangkan. Itu benar-benar saya kira sinyalnya sudah jelas, ya kan? Ayo, jangan sampai umat Islam buta politik. Ayo melek politik. Kalau umat Islam di Indonesia termasuk di Pekanbaru buta politik, apa yang terjadi di Andalusia bisa terjadi di Indonesia. Ayo selamatkan agama dan negara dari paham komunisme. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, supaya tidak sumpek, ya, supaya tidak pesimis, Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis. Jangan kamu merasa rendah, merasa inferior, tidak boleh. Jangan kamu merasa marginal, merasa terpinggir, tidak boleh. Wala tahzan, jangan kamu sedih, tidak boleh sama Allah. Ya. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi kata Allah. Coba dalam ayat itu Allah gunakan kata a'la. A'la itu kan isim tafdhil, artinya yang disifati oleh ayat itu bisa unggul, bisa tinggi. Nah kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah. Jadi kunci semuanya ini, ayo murnikan tauhid kita. Pasti ta'yidullah, pertolongan Allah akan diturunkan.